For the next presenter, I will invite Ikatan Ahli Bencana Indonesia, IABI, to the stage. Yeay, tepuk tangan IABI. Oke, Pak, kita seated aja ya. Gimana? Oh. Terima kasih untuk Mbak MC. Selamat sore, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak beda sedikit ya. Kita ini betul-betul istilahnya the old soldiers never dies. Benar-benar nih the old soldier never dies karena kita juga salah satu deklarator, salah dua Pak ya. Dari 5 deklarator berdirinya IABI, dan saya kenal Pak Sugeng ini sudah cukup lama, mulai tahun 1999. Mungkin yang lainnya kaget ya, ada yang belum lahir yang hadir hari ini. Jadi kita ingin berbagi sedikit nih model, kita adalah model talk show, tapi kita jangan khawatir meskipun sudah ya old shoulders, tapi kita semangatnya sama kok dengan yang tadi presentasi generasi muda. Untuk memulai, saya ingin memperkenalkan, next please, tentang apa sih IABI. Kebetulan kita dapat perhatian khusus di acara Rumah Resiliensi Indonesia ini. Pak Syamsul Ma'arif, semua sudah kenal siapa beliau, khusus membuatkan Mars IABI. Saya sendiri membaca dalam 4 hari. Saya nangis dan terharu seperti menuntut kita, ya anggota IABI semua dan seluruh yang hadir di sini, mitra kami, untuk apa sih tugas kita semua, ya. Monggo, next please. Terima kasih untuk mendengarkan lagu yang khusus dibuat oleh Profesor Syamsul Ma'arif. Terima kasih. Next please. Nah, kalau tadi sudah disampaikan dalam lagu sebetulnya siapa kami dan apa sebetulnya tanggung jawab kami. Nah, ini salah satu yang unik ya untuk talk show kali ini kita akan bicara Breaking the Silence in Disaster Reduction. Intinya apa? Sebelum kita bicara kenapa kita perlu break the silence, saya ingin memperkenalkan IABI secara sepintas saja. Next please. IABI itu menarik, lahirnya itu bukan by design. Karena spontanitas pada saat itu kita 4 komponen IABI, tidak hanya akademisi peneliti, kita ada perekayasa dan praktisi. Siapa praktisi? Relawan. Siapa praktisi? Teman-teman BPBD. Siapa praktisi? Semua yang terjun di lapangan. Akademisi dan peneliti memang kita bicara dari keilmuan.
Tapi perekayasa dan praktisi adalah teman-teman semua, sebagian besar yang hadir hari ini. Tidak by design kita berkumpul, kalau kita berkumpul jawabannya lo lagi, kita nggak bersatu secara individu. Secara institusi mungkin bersatu, oleh karena itu IABI lahir pada 2014. Nah, tujuan kami adalah jelas seperti disampaikan tadi, membangun dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kebencanaan. Tapi ternyata teknologi kebencanaan berkembang. Tadi saya mendengarkan bagaimana adik-adik ya generasi muda sudah melihat teknologi kebencanaan dari berbagai aspek yang sangat menarik. Dan kemudian kita lihat ini yang kita lakukan di dalam misi. Next please. Nah, kita bisa lihat di sini adalah bagaimana deklarator yang tadi saya sebutkan kami berdua ini the old soldiers. Karena kebetulan 2 dari 5 bisa hadir di sini untuk diskusi. Ya, kalau kita belajar dari filosofi orang Jepang, makin tua itu wisdomnya makin banyak. Yang muda perlu dinasehati, tetapi yang muda itu mempunyai jiwa pendobrak. Ya, ini kombinasi yang baik ya di dalam IABI. Dan next please, yang menarik lagi adalah deklarasi itu pada saat itu kita ditantang karena pada saat hampir menjelang pilihan presiden. Ada kekhawatiran dari kita pelaku-pelaku di kebencanaan dari 4 komponen tadi. Apakah ganti presiden akan ganti kebijakan? Kita sudah dapat mencapai global champion, disaster risk reduction. Jangan-jangan beda prioritas. Yaitulah kenapa IABI lahir karena keadaan. Next please. Dan juga ini adalah gimana euforia dari kami yang 4 komponen untuk IABI. Next. Dan ini mungkin saya skip aja 2 ini. Next. Next, ada kita melakukan kegiatan IABI. Next, selain kita menghasilkan dokumen-dokumen jurnal, kita juga banyak kegiatan di lapangan. Next please. Nah, ini yang mungkin menarik. Kalau tadi saya bicara 4 komponen, peneliti, akademisi, perekayasa, dan praktisi, kita bisa lihat jumlahnya. Ya, praktisi dengan akademisi hampir balance. Ya, ini data yang terakhir. Mudah-mudahan saya berharap setelah acara ini banyak ya teman-teman dari relawan ya maupun institusi yang terkait dengan kebencanaan bergabung. Next. Kalau kita lihat dari kepakarannya, next please. Dari kepakarannya semua bidang ya. Dari kita lihat dari sektor hazardnya, ancaman. Itu sudah teman-teman banyak berkontribusi. Dan next please, dan kalau kita lihat sebaran anggota IABI dari Sabang sampai Papua, kita berharap akan lebih banyak lagi. Dan kita juga ada istilahnya pengurus-pengurus daerah, jadi tidak selalu semua bergabung di pusat. Memberi solusi di daerah adalah salah satu tujuan kita. Next. Yang terakhir ini adalah saya ingin sampaikan sebelum saya diskusi dengan Pak Sugeng. Sebetulnya kita dapat tantangan yang cukup berat, ya. Paradigm shift yang dicanangkan di dalam pertemuan Sendai seperti itu. Apakah sudah kita lakukan? Jawabannya sudah. Ya, contohnya bagaimana kita prevent new disaster? Banyak inisiasi. Bagaimana kita mereduce existing risk? Banyak sudah dilakukan. Bagaimana strengthen resilient? Banyak sudah dilakukan. Tapi kenapa kita masih silence di dalam disaster risk reduction? Apa yang dimaksud dengan silence? Banyak kegiatan yang silo, berdiri masing-masing. Dan nanti akan diulas juga oleh Pak Sugeng, kenapa silence itu perlu kita dobrak. Dan yang kedua, kita patut sadari mungkin dalam 5 tahun terakhir, ada evolusi tentang terjadinya ancaman bencana. Dulu tidak pernah terfikirkan bahwa tsunami bisa diakibatkan oleh letusan gunung api seperti di Tonga. Akibat longsor, ya, sedimen bawah laut seperti di Palu. Kita taunya tektonik dan seterusnya. Itu bicara bagaimana alam itu selalu men-challenge kita. Kemudian role pentahelix. 2 hari saya duduk di sini, ternyata tidak hanya pentahelix Pak Sugeng. Jadi istilahnya jadi multi helix. Dan ini menarik sekali. Konsep pentahelix berkembang menjadi multi helix dan terbukti secara nyata pada kita lakukan 2 hari ini saya amati di Rumah Resiliensi Indonesia. Kemudian high spirit dari relawan yang membuat saya juga merinding.
mungkin yang sudah disampaikan ini sahabat-sahabat saya, Mbak Gita, Mbak Titi gitu ya. Bagaimana seperti Ontoseno Pak dalam sekian hari bisa membuat acara ini. Dan yang terakhir adalah kenapa perlu kita diskusi masalah bagaimana mendobrak disaster kesunyian di dalam disaster risk reduction. Next Mas. Nah, next salah satu modalitas kita adalah ini. Nanti Pak Sugeng akan mengulas. We are relawan. Siapa we? Semua yang hadir di sini, termasuk saya akademisi, termasuk yang dari dari government, dari komunitas, semua kita tuh relawan. Relawan tuh bukan hanya yang kerja di lapangan, semua relawan. Kenapa? Karena rela menyisihkan waktunya untuk bicara pengurangan risiko bencana. Jadi saya bangga dong, ini adalah modalitas kita untuk bicara how to break the silence. Monggo Pak Sugeng bisa menyampaikan kira-kira mau breaking the silence ini mulai dari mana nih Pak? Ayam telur, telur ayam atau mungkin ada sesuatu entry point? Silakan Pak Sugeng. Baik, terima kasih Bu Argunti. Ini kembali lagi sekitar 10 tahun yang lalu kita waktu memulai bagaimana membentuk stakeholder dari penanggulangan bencana, karena kita tahu bahwa penanggulangan bencana itu sifatnya melibatkan semua pihak. Oleh karena itu memulainya juga harus dari berbagai pihak kan gitu. Nah, salah satu upaya yang awal waktu itu karena di dalam kebencanaan ini kita sudah memulainya dengan waktu itu platform nasional. Jadi saya ingat betul bahwa untuk mewadahi setiap stakeholder yang ada dan terlibat di dalam penanggulangan bencana itu harus diberikan wadah atau wahana untuk. Nah, salah satu caranya adalah membentuk satu platform bersama. Nah, ini sebetulnya cita-cita awal IAB itu adalah menggabungkan antara beberapa stakeholder tadi. Yang mula-mula memang kelihatan yang terbentuk teman-teman dari Forum Perguruan Tinggi Akademisi. Kemudian masyarakat sipil. Nah, ini yang kemudian kita ingin gabung seluruhan dari secara organisasi mungkin dengan platform nasional atau forum PRB di daerah. Tapi bagaimana dengan individualnya? Nah, ini yang jadi secara organisasi dengan forum, dengan platform, tetapi kemudian bagaimana per individu tadi lebih bisa saling berinteraksi atau berkomunikasi antar. Nah, inilah kita kemudian membentuk Ikatan Ahli Bencana tadi. Nah, ini yang mungkin agak sedikit dari nama itu mungkin yang membebani kata ahli itu, yang seolah-olah ahli itu harus berlatar belakang sains ataupun pengetahuan. Nah, ini yang mungkin keengganan, tapi tadi dari paparan terlihat sebetulnya praktisi justru anggotanya lebih banyak. Nah, ini yang saya kira tantangan ke depan, breaking the silence tadi itu adalah tidak memisah-misah ataupun melepaskan batas-batas antar stakeholder tadi sehingga silo tadi. Jadi sebetulnya pembentukan IAB itu, nah ini sekarang tinggal nanti ke depan kita pikirkan apakah kata ahli itu terlalu berat bebannya untuk dikatakan, karena ahli biasanya berkaitan dengan latar belakang keilmuan segala macam. Nah, ini yang mungkin kita nanti ke depan. Nah, berkaitan dengan itu mungkin nantinya kalau saya melihat dari masih bergerak dalam tadi breaking the silence tadi itu harus ada satu kesamaan bahasa. Jadi ini yang juga seringkali para ilmuwan, peneliti itu menggunakan istilah-istilah yang kadang-kadang terlalu bahasa dewa Pak ya, pakai bahasa dewa. Sehingga ini yang kadang-kadang nah ini pada forum di IAB itulah
menurut saya bertemunya bagaimana mempopulerkan bahasa-bahasa yang terlalu ilmiah tadi ke dalam bahasa-bahasa praktis Ya. sehingga mudah dikenali oleh masyarakat. Itu Nah. yang Kalau gitu nih Pak Sugeng ya, tadi kita bicara bahasa sesuai dengan tema dari Rumah Resiliensi Indonesia, yaitu bagaimana from risk to resilient. Sebetulnya perlu kita terjemahkan kan Pak ya, betul. bagaimana understanding risk to action. Kita nggak akan bisa action kalau understanding konsep risknya sendiri kita lewatkan. Monggo Pak Sugeng dikomentarin. Baik, ini Ya. ini juga menarik mengenai pemahaman understanding risk. Jadi kita melihat satu satu poin atau butir di dalam Sendai Framework mengenai understanding risk. Sementara kita sudah mulai bergerak dari risk ke resilient. Nah, ini kan yang harusnya dijawab dengan kita harus memulai dengan menghimpun, mengidentifikasi, menginventarisir semua pengetahuan. Jadi kita berangkat ini dalam kaitan dengan literasi bencana tadi. Jadi Literasi literasi bencana. pertama itu dari tadi berkumpulnya tadi, maka kita mulai dengan literasi bencana. Ya. Jadi kesamaan istilah yang kita gunakan. Ya. Saya sering kali nih. Jadi kadang-kadang dari istilah ini banyak hal-hal istilah-istilah baru yang kadang-kadang tidak dimengerti. Tadi dalam paparan Bu Ama ada SPAB, Sekolah Pesantren Aman Bencana. Ada SPDAB, Sistem Peringatan Dini Aman Bencana. Jadi ini banyak sekali istilah-istilah yang seperti ini yang kadang-kadang membuat bingung kita. Orang awam Ini yang ya. saya dan saya berharap ini bisa disolusikan tadi. Karena IAB adalah mencari solusi tadi. Ya. Itu adalah bagaimana kita membuat satu direktori atau Ya. pemahaman dictionary untuk kebencanaan Ya. yang dipahami oleh seluruh. Nah, Ya. ini yang saya berharap dari dulu saya mencoba melalui BNPB, tapi nampaknya kesibukan di BNPB Ya. untuk pekerjaan-pekerjaan itu sudah terlalu banyak. Saya berharap dari IAB ini Ya. bisa mulai dirangkai sehingga tidak ada lagi saling perbedaan pengertian atau istilah Ya. menyangkut dengan risk, bahkan sekarang resilience. Ya. Kita lihat sekarang tarik ulur antara bagaimana resilience dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan sebagai ketangguhan, ketahanan. Ya. Kemudian sekarang Kamus Besar Bahasa Indonesia sudah mengadopsi bahasa resilience itu menjadi resiliensi. Jadi ini juga menjadi tantangan kita ke depan. Jadi ya seperti apa? Ya, Mumpung dalam proses itu. Makanya saya berharap tadi tugas menyelesaikan solusi tadi ini juga IAB menjadi harapan saya ke depan supaya tadi itu satu bahasa atau istilah yang sama itu bisa dikenali oleh para akademisi, para praktisi maupun para yang lain. Itu Setuju yang sekali itu Pak Sugeng. Jadi ini Ya. nimbrung juga Pak ya. Ya. Memang masalah istilah atau terminologi seringkali tergantung jadi ada mazhab-mazhab. Betul. Ya, mazhab resiliensi sebagai ketangguhan, mazhab resiliensi sebagai ketahanan, dan untung sekarang diterjemahkan resiliensi. Ya. Cuma mengartikan ya Pak ya. Jadi mengartikan itu bukan hanya menerjemahkan, tapi bagaimana memahaminya Pak ya. Ya. Nah, kira-kira kalau ini Pak lanjutannya kalau action kira-kira kalau kita udah memahami, ya begini. gimana Jadi breaking the silence itu bisa kita lakukan? silence atau ketenangan yang berikutnya ini terjadi dengan tadi di samping perbedaan antar sektor-sektor tadi juga antar generasi. Jadi Antar seringkali generasi. ini juga Waduh, juga kita menurut terasa saya sepuh nih Pak. bagaimana kesinambungan dari apa yang sudah dicapai ataupun dilakukan oleh pendahulu-pendahulu yang sebelumnya itu bisa ditindaklanjuti. Maka ini salah satunya adalah dengan mulai aktif dalam menghimpun semua pengalaman baik. Jadi
praktek-praktek baik dan juga pengalaman-pengalaman di dalam kebencanaan itu mulai dikumpulkan di dalam bentuk knowledge management. Jadi ini saya kira yang saya berharap memang saya sejak berapa waktu BNPB dengan World Bank dulu membuat itu, saya sangat tertarik. Ini bisa menjadikan paling tidak pengayaan bagi pendatang-pendatang baru di dalam kebencanaan itu, belajar bahwa hal-hal yang sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu itu bisa dilanjutkan, dikoreksi, bahkan disempurnakan oleh generasi berikutnya. Nah ini yang menurut saya juga menjadi satu tantangan dan solusi ini yang sebetulnya pas juga nih Pak Sugeng. Kenapa? Karena sekarang tuh era digital transformation. Ya. Jadi knowledge management tuh mau nggak mau, ini yang hadir semua kita dipaksa untuk melakukan transformasi digital. Betul. Ya, footprint kita tuh digital footprint akan kelihatan. Kalau jadi akan mudah, ini udah banyak platform-platform. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama Pak, tadi keinginan Pak Sugeng bahwa knowledge management penting, kita gunakanlah sekarang era transformasi digital. Mungkin ada satu lagi nih Pak Sugeng, saya jadi kepikiran. Kita tuh masuk 4.0 tuh kan berkat COVID ya, dekat pandemik. Semua lapis masyarakat udah loncat 4.0. Sebelum pandemik kita tuh masih 2.0. Jadi ada yang hilang nih Pak dari jadi society 2.0 sampai 4.0 dipaksa, tapi ya hidup gitu Pak ya. Nah kira-kira ada nggak kontribusi ini untuk breaking the silence? Selain tadi kita bicara fundamental, kita perlu ya fundamental understanding risk, masalah literasi kebencanaan, itu sangat fundamental ya. Nah kalau ini kira-kira ya leaping atau loncat ya dari masyarakat 2.0 sampai sekarang semua udah menggunakan digitalisasi seperti itu. Kira-kira apa Pak nih pengalaman Pak Sugeng? Ya, saya juga mengikuti dari apa yang dulu kita lakukan itu masih betul-betul konvensional ya. Jadi sekarang kita sudah menghadapi dunia era digital yang demikian cepat, bahkan dalam penyebaran informasi, pengetahuan sekarang itu teknologi dengan virtual ini sudah lewat banyak. Jadi terus terang ini akan lebih mempercepat menurut saya. Jadi tantangannya adalah bahkan yang dulu belum mengenal dari generasi lama yang tidak memahami mengenai digital itu mau tidak mau mengejar kekurangan dia mengajarkan sehingga dia dapat mewariskan pengetahuan tadi ke dalam ini. Jadi ini tantangan tersendiri dari dari aspek teknologinya untuk menjawab itu tadi. Nah ini menyangkutan nanti dengan berkaitan dengan pengembangan profesi juga di dalam kebencanaan gitu. Iya betul Pak. Ya, jadi saya tadi melihat ya, mulai dari yang tadi saya lihat konvensional. Jadi mungkin kalau kita disebut dengan relawan-relawan tapi yang masih konvensional, tapi sekarang sudah mulai didukung dengan teknologi 5.0 yang sudah semuanya serba digital nanti. Nah ini juga berkaitan dengan pengembangan profesi, kompetensi di dalam kebencanaan. Ini juga menarik. Saya melihat nampaknya ini yang masih ketinggalan di kita. Jadi aturan-aturan yang sudah dibuat dan terus terang waktu kita rancang misalnya standar kompetensi untuk penanggulangan bencana Indonesia yang sudah ditetapkan dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja segala macam itu, saya kira ini menjadi pendorong juga untuk berbicara tentang pengembangan kompetensi di dalam kebencanaan tadi. Dan dari situ akan terlihat bagaimana seseorang itu betul-betul menguasai di dalam kebencanaan ini. Ini justru saya ingin lempar ini untuk yang hadir hari ini, ya bahwa memang kompetensi itu mau nggak mau harus ada. Ya, ini mungkin menjadi tantangan kita ke depan. Apakah perlu ya uji kompetensi untuk bidang kebencanaan? Kalau kita lihat di lapangan, mungkin semua teman-teman yang hadir tahu persis
apa yang terjadi di lapangan seringkali gitu ya, the right man in the wrong place, ya, atau the wrong man in the right place, ya, atau lebih parah lagi the wrong man in the wrong place. Ini maksud saya man itu multi ya, nggak gender, bisa man bisa woman. Nah ini menarik ya, ke depan ini pelaku atau pengamat kebencanaan sudah sangat banyak sekali. Mungkin yang disampaikan Pak Sugeng ini menjadi PR, ya, bahwa kompetensi sudah mulai. Salah satu ide mungkin Pak Sugeng masih ingat ya, kita bicara kompetensi ini kan kita sudah masyarakat global. Ya, salah satu cara bahwa kita bisa mengerjakan untuk kebencanaan kita sendiri melalui uji kompetensi itu. Jadi seperti license ya Pak ya, untuk bisa masuk ke sana. Mudah-mudahan IABI akan berkolaborasi dengan LSP, itu cita-cita sejak tahun 2017 kita ingin berkolaborasi untuk bisa melakukan uji kompetensi. Mungkin ada masukan dari teman-teman, justru kok pakai kompetensi segala. Kita give it a go aja lah, biasanya kalau semangat anak-anak muda, fire first, think later gitu kan. Nah itu bagus juga, cuma tetap ya kita juga harus mengingat breaking the silence itu antara lain tadi yang disampaikan oleh Pak Sugeng. Ya ini perlu kita perhatikan. Satu hal lagi mungkin yang perlu kita lihat, semangat ya, semangat gotong royong Pak Sugeng dan semangat dari teman-teman anak muda ini ya, itu adalah hal yang menarik, tentu saja perlu sinergi ya Pak Sugeng ya, dengan apa yang tadi sudah diingatkan oleh Pak Sugeng terkait dengan bagaimana kita mendudukkan understanding risk, kita punya the same platform. Kemudian masalah istilah, literasi kebencanaan, jangan masing-masing mengerjakan sendiri-sendiri, perlu disinergikan. Ini karena waktu Pak Sugeng udah agak terbatas ya, saya coba sedikit mengingatkan, sebetulnya fungsi IABI itu juga mengalami transformasi. Kenapa? Kalau tadi itu kita memberi solusi dan sebagainya, tapi bergerak dengan waktu, ternyata kita itu bicara sebagai pejuang kemanusiaan. Kita melihat bagaimana relawan terjun ke lapangan sampai tidak meminggirkan diri sendiri, ya, pejuang kemanusiaan. Kita yang duduk di meja juga pejuang kemanusiaan, karena kita memikirkan bagaimana membuat kota atau desa tangguh bencana. Kemudian yang kedua, menjaga idealisme PRB. Tadi diingatkan oleh Pak Sugeng, bagaimana idealisme pengurangan risiko bencana bisa kita jaga. Salah satunya adalah kita benar-benar memperhatikan, menyamakan persepsi kita dalam understanding risk. Ya, ini saya coba simpulkan. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita IABI dapat membawa kebaruan atau penemu yang inovatif. Apa arti kata inovatif? Inovatif ini bukan berarti kreatif saja, tetapi inovatif itu mempunyai daya yang bisa dipakai baik oleh masyarakat dan mungkin juga daya komersialisasi agar inovasi-inovasi itu bisa berjalan. Yang keempat, sebetulnya ini banyak kita dialog nih Pak Samsul dengan Pak Samsul nih Pak Sugeng, yaitu support system ya untuk decision making process antara lain solusi. Dan yang terakhir adalah relawan kebencanaan. Jadi kita semua, we are the champion, we are relawan, bravo IABI, dan kita ucapkan terima kasih untuk Rumah Resiliensi Indonesia atas waktu yang disediakan untuk kami berdua talk. Sebetulnya membernya banyak tapi nyebar di mana-mana. Terima kasih. Monggo Pak Sugeng kita tutup nggih. Ya. Ya. Mungkin saya pesan mau bahwa nambah? karena IABI itu dia menyangkut mengenai pengembangan sumber daya manusia. Jadi makanya saya berharap sekali apa yang sudah dilakukan nantinya itu dapat diintegrasikan di dalam IABI. Jadi bertemunya para akademisi, peneliti, relawan dan juga dan ahli itu tidak terbatas kepada sains dan teknologi tadi. Betul. Kita semua ahli yang hadir di sini Pak ya. Ya, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Ya, terima kasih kepada IABI.